Shalom Amang, selamat pagi. Ya, salam kembali. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina Mangalu. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung. Tujuan saya datang kemari yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mewawancarai pemimpin gereja seperti Amang. Sebelum kita memulai wawancara ini, mungkin ada baiknya Amang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, nama saya Pendeta Limanto Girsang, dan pada saat ini saya melayani di GPKB Longat dan Siborong-Borong. Baik Amang, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa bisa kita mulai Amang? Iya. Di mana lokasi gereja yang Amang pimpin? Dan sejak kapan Amang memimpin jemaat itu? Iya. Gereja yang saat ini saya pimpin adalah gereja GPKB Longat, di mana gereja GPKB Longat itu adalah gereja yang ada di daerah Pahejulu. Namun pada saat ini kami baru menerima SK penempatan yang baru, yang mana nantinya kami akan ditempatkan di GPKB Resort Siborong-Borong, yang meliputi Siborong-Borong Kota dan GPKB Pardameta, dan diperbantukan di Pahejulu yaitu GPKB Longat. Saya pada saat ini melayani dimulai pada tahun 2018 yaitu masa vikaris, dan pada tanggal 30 kemarin kami ditakdiskan menjadi pendeta. Jadi kami masih baru pendeta, baru ditakdiskan di GPKB. Yang kedua Amang, menurut Amang, apakah jiwa kepemimpinan itu merupakan sifat bawaan lahir atau hasil latihan yang dapat dipelajari? Iya. Kalau dibilang kepemimpinan itu suatu sifat bawaan lahir, itu mungkin tidak relatif, tidak seluruhnya benar. Ada memang karakter setiap orang itu sudah terbawa lahir, artinya mengikuti bagaimana orang tuanya. Jika orang tuanya mungkin seorang pemimpin, dia itu akan mengikut, tetapi itu tidak mutlak. Tetapi kepemimpinan itu sebenarnya tidak terbawa lahir, karena kepemimpinan itu adalah terbentuk dari diri sendiri, terbentuk dari karakter yang dididik atau karakter yang telah dibimbing oleh orang tua. Sehingga nanti kepemimpinan ini sebenarnya kalau kita bilang dibawa lahir, seakan-akan kepemimpinan itu sifat itu diturunkan, tetapi tidak. Sifat itu harus dibentuk, di mana kepemimpinan itu pada dasarnya adalah menanamkan pengaruh. Artinya seorang pemimpin itu harus membentuk dirinya untuk dapat mempengaruhi. Kalau seorang pemimpin itu tidak bisa mempengaruhi orang lain, itu nggak ada pemimpin. Dia harus bisa mempengaruhi, dia harus bisa mendisiplinkan dirinya yang pertama. Dia harus pertama sekali, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Dikala seorang itu telah memimpin dirinya, bisa lulus memimpin dirinya, mendisiplinkan dirinya, baru dia bisa memimpin orang lain. Orang lain akan melihat. Jadi dia nggak seterusnya diwariskan, tetapi identik dengan pembentukan diri sendiri. Makanya banyak sebenarnya pada saat ini pemimpin-pemimpin lahir dari golongan, dari petani, bahkan dari pedagang, atau dari golongan lain. Contohnya beberapa pendeta sebagai pemimpin gereja banyak lahir dari kalangan anak petani. Selanjutnya Amang, menurut Amang, bagaimana sifat-sifat seorang pemimpin yang baik? Iya, sifat-sifat seorang pemimpin yang baik adalah mempunyai karakter yang baik. Sama seperti halnya yang tertulis dalam Markus 10. Ya. Kita mau cari dulu ya. Di sini di Markus 10 ayat 43 dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Oleh karena itu, pemimpin yang baik itu harus mempunyai karakter melayani, karakter mau membimbing, karakter yang mau membawa, karakter yang mau membangkitkan atau membangun. Itu dia. Jadi pemimpin itu tidak monoton harus memerintah, tetapi pemimpin itu harus melayani. Dari pelayanan itulah orang akan terpengaruh, seperti yang Amang bilang, tanpa dia diperintah, tanpa dia dipaksa, dia akan menuruti apa yang
dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu dia harus melayani. Dia harus melayani dan dengan akan terikat dengan pemimpin itu. Selanjutnya, Mang, siapakah tokoh panutan Amang yang baik dalam hal kepemimpinan? Dan apa alasannya Amang memilih tokoh itu sebagai panutan? Iya. Kalau kita berbicara tokoh pada saat ini dari Alkitab ini ya, saya memilih tokoh Daud, di mana Daud adalah seorang pemimpin yang baik, di mana dia adalah pemimpin yang berintegritas. Kenapa saya bilang pemimpin yang berintegritas? Daud adalah pemimpin yang memulai dari bawah. Dia memulai dari penggembalaan domba dan dia dipanggil dari penggembalaan domba untuk menjadi seorang raja. Daud mempunyai ciri khas yang berbeda dari pemimpin yang lain. Kalau pemimpin yang lain itu menggunakan kekuasaannya, menggunakan emosionalnya untuk dalam kepemimpinannya, tapi Daud tidak. Daud tidak melakukan emosionalnya atau kekuasaannya. Dikala Saul itu pernah mengejar-ngejar dia, dikala Saul ingin membunuh dia, tetapi Daud tidak pernah berusaha untuk membunuh Daud. Ada banyak dituliskan dalam Alkitab bahwa ada kesempatan besar, ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Daud untuk membunuh Saul. Dikala dia tidur, dikala dia di kamar, tapi Daud tidak membunuh. Dia meninggalkan Saul. Dia tidak membunuh Saul. Daud meninggalkan dan Daud mau mengampuni. Bahkan dikala Saul mati, dia bersedih. Dia merasa kecewa dikarenakan dia seorang Saul yang diurapi Tuhan itu terbunuh. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengeksekusi Saul, dan dia tidak menggunakan emosionalnya. Emosional artinya dendamnya dia tidak menggunakan. Dia selalu objektif, dia selalu jernih dalam melakukan tindakannya. Itulah yang ada di dalam kepemimpinan yang ada di dalam kitab yang saya kagumi. Baik, Amang, yang terakhir, menurut Amang bagaimana seharusnya gaya kepemimpinan seorang pemimpin jemaat? Apakah bersifat otoriter yang sewenang-wenang, atau bersifat demokratis yang mau mendengar pendapat orang lain, atau bahkan bersifat bebas kendali? Pemimpin yang baik di tengah-tengah jemaat adalah harus sesuai dengan kehendak Yesus, yaitu kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen yang saya maksud adalah kepemimpinan yang membawa orang, yang membawa jemaat untuk keselamatan. Tujuan kepemimpinan itu adalah untuk membimbing orang supaya memperoleh keselamatan. Itulah kepemimpinan Kristen. Sehingga kepemimpinan Kristen adalah berorientasi kepada Kristus, kepada keselamatan atau rencana daripada Tuhan, bukan kepada misi-misi oleh pemimpin, keinginan dari pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada di beberapa pemimpin dalam Alkitab, termasuk ada Musa. Kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan yang bukan kepemimpinan politik yang membangun sebuah negara, tetapi kepemimpinan yang membawa ke dalam keselamatan, kesejahteraan. Jadi kepemimpinan itu tidak boleh otoriter. Jikalau ada pemimpin yang otoriter, maka itu dilarang oleh Tuhan Yesus. Ada di ayat kitab tadi di Markus 10 ayat 43 sampai 44. Dikatakan bahwa pemimpin itu harus melayani, jadi tidak boleh melakukan kehendaknya sendiri. Tetapi dalam kepemimpinan itu, kehendak daripada Tuhanlah yang harus terjadi dalam kepemimpinannya. Tidak boleh keinginan hatinya. Kalau ada keinginan hatinya yang harus dilaksanakan, maka akan terjadi bentrokan. Karena orang akan diajak untuk kepentingan dia, orang akan diajak untuk apa yang dia mau. Jadi kalau itu yang terjadi, orang dipaksa, maka akan ada pemberontakan, akan ada kekacauan. Maka pada saat ini ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk di dalam sebuah negara. Dikala seorang pemimpin itu otoriter, maka akan ada pemberontakan, baik itu dalam Orde Baru, apapun di negara-negara lain. Ada banyak pemberontakan karena akan kepemimpinan yang memaksakan hanya untuk tujuan daripada si pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada dasarnya harus membawa ke dalam keselamatan, membawa ke dalam kesejahteraan. Orang yang kita pimpin dia harus bisa sejahtera. Bukan dia pimpin untuk mensejahterakan pemimpin, tetapi yang dipimpinlah dia sejahterakan. Itu dia.
seperti Musa membimbing, seperti Yesus memberikan kesejahteraan melalui roti, melalui dua ikan, dia memberi makan, dia menyembuhkan. Itulah seorang pemimpin. Dia mementingkan atau mengedepankan orang yang dipimpin dia. Ya, gitu. Baik Amang, saya rasa pertanyaan saya sudah dijawab oleh Amang dengan sangat jelas. Saya berterima kasih kepada Amang atas waktu dan kesempatan yang Amang berikan. Sekian dari wawancara